Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa thabbit lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rizq wa tawbatan nasuh wa salahat jasadi wa ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amina qala wa jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun minan nisa'i fil jannah wa arba'atun fin nar wa dzakara sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam min al-arba'ati allawati fil jannah imra'atan 'afifatan ay kafatan 'anil haram ta'i'atan lillahi wa li zawjiha waludan ay kathiratal waladi sabiratan qani'atan ay radiyatan bil yasiri ma'a zawjiha. Qala Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yaqulu innal mar'ata idza lam tufarrij 'an zawjiha fi dhibihi la'anaha Allah ta'ala wa ghadiba 'alayha wa la'anatha al-malaikatu ajma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan telah datang sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ya, arba'atun minan nisa'i fil jannah. Arba'atun minan nisa'i fil jannah. 4 golongan wanita. 4 golongan wanita fil jannah yang berada di dalam surga. Ya. Ada 4 golongan wanita yang berada di dalam surga. Wa arba'atun fin nar, dan ada 4 golongan pula wanita yang berada di dalam neraka. Di sini Nabi ingin memberitahukan kepada kita semuanya wanita-wanita seperti apa saja yang kelak berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wanita-wanita seperti apa saja yang kelak berada di dalam nerakanya Allah Ta'ala. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam min al-arba'ati allawati fil jannah, dan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min al-arba'ati allawati fil jannah, dari 4 golongan wanita, ya, 4 golongan wanita allawat, yang mereka jamak dari allati. Allawati fil jannah, yang mereka berada di dalam surganya Allah Ta'ala, ya, yang mereka berada di dalam surganya Allah Ta'ala. Yang pertama, imra'atan afifatan. Imra'atan afifatan. Yang pertama, ini imra'ah ini maf'ul dari wa dzakara, ya. Kalau mau sebenarnya mau jadi khabar juga bisa. Khabar dari kalimat arba'atun minan nisa fil jannah wa arba'atun fin nar, khabarnya imra'atun. Tapi kalau jadi khabar dibaca rafa', ya, imra'atun afifatun.
seperti itu. Atau bisa menjadi badal dari arba'atun, juga dibaca rafa' seperti itu. Jadi kalau baca kitab itu boleh apa saja ente baca, silahkan. Yang terpenting ente faham. Imra'atan, imra'atun, imra'atin, ente mau baca apa saja boleh. Yang terpenting ente harus paham. Kenapa dibaca imra'atan? Apa kedudukannya dibaca imra'atan? Dan kenapa dibaca imra'atun? Ya, seperti itu. Dibaca imra'atin boleh nggak kira-kira di sini yang udah pernah belajar nahwu? Dibaca imra'atin boleh nggak? Boleh-boleh saja. Jadi badal dari kalimat wa dzakara minal arba'ati, arba'atinya, ya, arba'ati. Sudah. Namun kita ikut di kitab kita, ya, kita ikut bacaan yang dari kitab kita. Imra'atan afifatan. Yang pertama, Nabi menggambarkan 4 golongan wanita yang berada di dalam surganya Allah Ta'ala. Siapa saja? Imra'atan afifah. Yang pertama, seorang wanita yang afif. Afifah di sini ai kafatan 'anil haram. Afifah adalah orang yang selalu menjaga dirinya, ya. Kafah, menjaga diri, menjaga diri 'anil haram, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, apapun itu bentuknya. Entah itu membuka aurat, atau itu memandang kepada yang bukan mahramnya, apapun itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita-wanita yang mampu menjaga dirinya akan hal tersebut, maka ia termasuk golongan dari wanita-wanita yang berada di dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi yang pertama adalah imra'atan afifatan, seorang wanita yang mampu menjaga dirinya. Afifah, menjaga diri. Aikafatan 'anil haram, menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dha'i'atan lillahi wa li zawjiha. Lalu yang kedua, golongan wanita yang kedua yang kelak berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dha'i'atan, seorang wanita yang taat. Seorang wanita yang taat. Taat kepada siapa? Yang pertama lillah, taat kepada Allah, wali zawjiha, dan taat kepada suaminya. 2 hal yang wajib dijalankan bagi seorang wanita berkenaan dengan kewajiban, ya, berkenaan dengan ketaatan. 2 hal yang harus dia jalankan kalau ingin menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala. Apa saja? Yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Selesai sudah. Dia bisa mampu seperti itu, taat kepada Allah dan suaminya, dia berhak menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Nah, kita selaku suami pun juga harus bisa berpikir, mengintrospeksi diri kita juga, ya. Apakah kita layak menjadi suami yang untuk ditaati? Seperti itu. Tanyakan diri kita masing-masing. Sekali lagi, apakah diri kita layak untuk menjadi orang yang ditaati oleh istri-istri kita? Seperti itu, ya. Masa kita selalu melakukan keburukan, jika kita selalu melakukan kemaksiatan? Hal seperti itu yang harus ditaati? Enggak. Apa pribadi seperti itu yang bisa dijadikan contoh? Tidak. Jadi kembali ke diri kita. Artinya, kalau kita gak pengen menjadi orang-orang yang patut, layak untuk ditaati, maka kita harus jadikan diri kita dulu menjadi orang-orang yang pantas untuk dilayati, yang pantas untuk ditaati. Baru nanti kita bisa menuntut istri kita bisa taat kepada kita. Namun kita jangan sekedar
Kita jangan sekedar mampu menuntut istri kita untuk bisa taat kepada kita kalau kitanya tidak bisa taat kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau kita nggak bisa menjadi orang yang patut untuk ditaati, seperti itu. Nah, kemudian waludan, di samping dia adalah seorang wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, waludan, yang memiliki anak, ai katsiratul walad, yang punya banyak anak, yang punya banyak anak. Dan wanita-wanita yang sabar, dan dia juga sabar. Selain dia taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia memiliki anak, lalu dia sabar. Ghani'atan, dia memiliki sifat qanaah. Ya, arti qanaah di sini selalu menerima. Ai radiyatan, yang rela. Radiyatan, yang rela bil yasiri, dengan sesuatu yang sedikit. Bil yasiri, dengan sesuatu yang sedikit. Artinya dia rela, ya, hidup dengan kesederhanaan ma'azaujiha, bersama suaminya. Ya. Nah, perempuan-perempuan yang merupakan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang kedua tadi adalah wanita-wanita yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, yang memiliki anak, kemudian orang yang penyabar, lalu adalah orang yang qanaah, menerima dengan kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan bersama suaminya. Ya, itu golongan kedua. Kemudian qala Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan telah berkata Al-Imam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innal mar'ata idza lam tufarrij 'an zawjiha fi didihi la'anaha Allah ta'ala wa ghadiba 'alayha wa la'anatha al-malaikatu ajma'un. Suatu perkataan yang sangat pedas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mar'ata, sesungguhnya wanita idza lam tufarrij 'an zawjiha, ya, idza lam tufarrij 'an zawjiha, jika ia tidak mampu melapangkan dari suaminya, fidihi, pada kesempitan hidup suaminya, sesungguhnya wanita yang tidak dapat melapangkan an zawjiha, dari suaminya, fidihi, pada kesulitan hidup suaminya. Artinya begini, ketika ada seorang wanita dia memiliki suaminya hidup dalam keadaan sempit. Arti sempit di sini dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan sulit. Kemudian yang dimaksud dengan yufarrij di sini, dia melapangkan dadanya, dia lapangkan dada, dia nggak banyak menuntut, dia memaklumi akan keadaan yang ada, ya, dia memaklumi akan keadaan yang ada pada suaminya. Nah, itu termasuk dalam kategori adalah seorang wanita yang mampu untuk tufarrij, melapangkan dada, ya, dia memahami, dia maklumi kondisi sang suami, seperti itu. Nah, jika seorang wanita tidak mampu memaklumi keadaan atau kesulitan suaminya,
Apa ancaman dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La'anahallahu ta'ala, Allah melaknat dirinya, Allah akan laknat dirinya. Ya, Allah akan laknat dirinya. Wa ghadiba 'alaiha, dan Allah benci kepadanya, Allah murka kepadanya. Di samping Allah melaknatnya, Allah pun juga murka kepada wanita tersebut. Ya, Allah juga benci kepada wanita tersebut yang tidak mau memahami, yang tidak mau memaklumi kesulitan hidup dari suaminya. Pokoknya yang ada dia cuma sekadar menuntut keinginannya, dan keinginannya, namun dia tak memahami bagaimana kondisi sang suami. Suami ngojek, masa minta beliin gelang 20 gram? Kan nggak pakai otak mikirnya begitu, ya. Artinya apa? Nah, sang istri bila dia ingin menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu caranya dia harus mampu memaklumi keadaan, ya, keadaan dari suaminya. Mudah-mudahan Allah jadikan istri-istri kita menjadi orang-orang yang, atau wanita-wanita yang mampu memaklumi keadaan kita semuanya. Namun tetap kita harus berusaha, ya. Sekali lagi tetap harus berusaha, semaksimal mungkin kita berusaha dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, yakin insya Allah Allah akan berikan yang terbaik buat diri kita. Tapi kalau udah nggak ada niat baik, ya, kalau nggak ada niat baik itu misalnya malas-malesan gitu, ya, nggak mau ada usahanya, maunya santai-santai doang, ya, nggak mau ada bentuk usaha yang dilakukannya. Artinya itu nggak ada niat baik seperti itu, ya. Oke, niat ada, kepengen dia nyenengin istri, tapi nggak ada perbuatan baik, nggak ada bentuk dari apa yang dia inginkan, cuma sekedar, ya, dia cuma sekedar ada di hatinya keinginan, tapi nggak ada ekspresinya untuk mengungkapkan bagaimana mewujudkan keinginan tersebut, seperti itu. Nah, itu perlu dibarengi. Ketika ada keinginan baik, wujudkan dengan sebuah ekspresi, ya, untuk menggapai apa yang diinginkan, pun dengan cara yang baik, seperti itu, dengan cara yang baik, baru nanti Allah akan berikan yang terbaik, seperti itu. Nah, seorang wanita yang tidak mampu tadi memahami atau memaklumi, nggak mau berlapang dada dengan kesulitan si suaminya, maka Allah melaknatnya dan juga Allah membencinya. Dan tidak hanya sampai di situ, wala anathal malaikatu ajma'un, dan para malaikat seluruhnya, yang tak terhitung jumlahnya pun juga melaknat itu, dan pun juga melaknat itu wanita tersebut, ya. Dan para malaikat seluruhnya pun juga ikut melaknat wanita tersebut. Bahaya kalau udah seperti ini, ya. Kalau Allah udah benci, Allah udah murka, Allah udah laknat, sulit untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit. Kemudian dzata haya'in, lalu tipe wanita yang ketiga yang berhak untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzata haya', wanita-wanita yang memiliki rasa malu, ya, yang memiliki rasa malu. Bagi yang belum nikah, cari nih perempuan-perempuan yang punya rasa malu. Bagaimana ciri-cirinya? Ente ajak jalan dia nggak mau, ente ajak ketemuan dia nggak mau, punya rasa malu namanya. Kalau diajak jalan gampang, dibawa ke sono kemari gampang, ya elah, yang begitu dipilih, ya, cuma modal bawa motor doang, duit juga pas-pasan buat beli bensin, jajan kagak, muter aja naik motor, masuk angin tuh anak orang. Tapi itu perempuan mau aja lagi dibawa begitu.
Perempuan yang kayak begitu yang gampang, udah nggak ada rasa malunya. Malu di sini, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak ada rasa malunya. Ente mau jadiin istri yang kayak begitu modelnya, susah. Untuk mendapatkan keturunan nanti kelak menjadi keturunan yang soleh dan solehah susah. Seperti itu. Hati-hati ente, ya, di dalam memilih. Kita diajarkan ilmu yang dibawa oleh guru-guru kita yang sampai kepada diri kita. Tujuannya jadi untuk kita bisa mampu meraih kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti itu. Itu fungsinya. Karena memang diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini, ya, tujuannya untuk membahagiakan, untuk meraih kebahagiaan bagi umatnya, ya, untuk kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Tujuannya agar umatnya bisa bahagia. Seperti itu. Gitu. Nah, kalau kita sudah diberikan jalan, sudah diberikan akses seperti ini nih jalannya, sudah diberikan contoh kayak begini nih contohnya, kita nggak mau ikutin ya terserah, ya terserah, silahkan, nggak ada urusannya, nggak ada, silahkan, seperti itu, nggak ada urusannya ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada urusannya dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan, seperti itu, ya. Berarti kita pertanda tuh, tandanya kita masih sering yaitu membangkang kepada Allah Ta'ala. Kita masih sering melawan kepada Allah Subhanahu dan membangkang kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, ya. Jadi perempuan-perempuan yang ketiga yang berhak menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala adalah haya, yang memiliki rasa malu, memiliki rasa malu, ya begitu. Wa in ghaba anha, sekalipun ketidakadaan dari suaminya, sekalipun si suami tidak ada di hadapannya. Wa in ghaba, fa'ilnya ke zawjiha, ke zawjiha, sekalipun sang suami tidak ada di hadapannya. Oh, ini fa'ilnya zawjuha, ya. Wa in ghaba anha zawjuha, sekalipun sang suami tidak ada di hadapannya. Hafizat nafsaha wa malahu. Oh, ini innya bukannya in ghaya. Tadi kalau in ghaya sekalipun, berarti ini innya in syartiyah. Ada jawabnya, hafizat itu jawabnya. Berarti maknanya bukan sekalipun, jika, ya. Wa in ghaba anha zawjuha, dan jika tidak ada suaminya, jika tidak ada sang suami di hadapannya, hafizat, maka ia mampu menjaga, gitu. Maka ia mampu menjaga nafsaha, akan dirinya. Artinya diri di sini harga dirinya, kehormatan dirinya, ya. Wa malahu, dan harta suaminya. Perempuan-perempuan yang merupakan penghuni surganya Allah Ta'ala, gambarannya digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah seorang wanita yang saat dia di dunianya mampu menjaga kehormatan dirinya, mampu menjaga harga dirinya, begitu, ya, ya, dan dia mampu menjaga harta suaminya, seperti itu. Itu adalah perempuan-perempuan yang merupakan calon penghuni surganya Allah Ta'ala. Aizauju, yakni aizauji, yakni harta suaminya, ya. Qala Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah berkata Sayyidina Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang anak muda yang lama tinggal di rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Dia berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga salah satu seorang sahabat yang ketika ada permasalahan, ya, nggak ada yang bisa mengatasinya terkait dengan pribadi baginda Nabi, yang hanya mampu mengatasinya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra
dan para sahabat yang lain nggak ada yang berani mendatangi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Cuma Sayyidina Salman Al-Farisi beliau berani. Ya. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma nazaratil mar'atun ma nazaratim ra'atun, gitu ya, ma nazaratim ra'atun ila ghairi zawjiha bi syahwatin illa sumirat ainaha yaumal qiyamati. Ada suatu ancaman dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada para wanita, ma nazaratim ra'atun, dan tidaklah memandangnya seorang wanita, dan tidaklah seorang wanita memandang ila ghairi zawjiha, kepada selain suaminya. Ada seorang wanita yang melihat orang lain yang bukan mahramnya, dan itu bukan suaminya, ya, dia memandang orang lain yang bukan suaminya dan itu yang bukan mahramnya, bisyahwatin, dengan pandangan syahwat, dengan pandangan syahwat, ya, dengan pandangan syahwat, illa, melainkan sumirat ainaha, akan dicongkel nanti matanya, akan dicongkel nanti kedua matanya yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Wanita-wanita yang memandang kepada selain suaminya kemudian muncul syahwat pada dirinya, ya, dia memandang orang lain dengan pandangan tersebut menimbulkan syahwat pada dirinya, maka kelak pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, matanya akan dicongkel, kedua matanya akan dicongkel. Na'udzubillah min. Wa qala Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan telah berkata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah orang yang memiliki rumah yang pertama kali yang ditinggal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW baru sampai dari kota Makkah, hijrah ke kota Madinah, ya, hijrah ke kota Madinah, para sahabat saat itu, baik dari Muhajir ataupun Ansar, mayoritas Ansar, mereka menawarkan tempat tinggalnya untuk ditinggali oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan bijaknya Nabi tidak memilih dengan kehendaknya, karena khawatir akan terjadi yang namanya hasud, akan terjadi sakit hati, yang akan terjadi iri, dengki dan lain sebagainya. Lalu beliau memberikan perintah kepada ontaknya, dan beliau mengatakan di hadapan para sahabat saat itu, di mana ontakku ini berhenti, disitulah aku akan tinggal. Nah, saat itulah ontak tersebut berjalan, ternyata itu ontak berhenti di depan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Namun beliau enggak lama tinggal di Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khalaqallahu ta'ala fi sama'id dunya 70,000 malakin yal'inuna kulla imra'atin takhunu zawjaha fi malih, wa kanat yawmal qiyamati ma'az zaharati wal kahanati wa in afnat umraha fi khidmati zawjiha. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu ta'ala fi sama'id dunya, Allah menciptakan di langit dunia ini 70,000 malakin, 70.000 malaikat. Allah menciptakan di langit dunia ini sebanyak 70.000 malaikat. Allah ciptakan malaikat sebanyak 70.000 untuk apa? Yal'anuna, mereka para malaikat yang sebanyak 70.000 itu melaknat, ya, kullu mar'atin,
pada setiap wanita siapapun dia, pada setiap wanita atau perempuan takhunu zawjaha fi malih, ya, wanita-wanita yang berkhianat kepada suaminya fi malih, di dalam hartanya.